Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita beranjak ke narasumber kedua, Bapak Andi Umara, yang akan menyampaikan materi berkaitan dengan pewarganegaraan dan kewarganegaraan sebagai upaya melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi anak hasil kawin campur secara online. Kami persilakan Bapak. Terima kasih Ibu host, Bu Moderator. Izin saya melepas masker biar suara saya bisa lebih baik terdengar. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Direktur, Pak Kadif, dan Bapak Ibu hadirin, baik yang secara fisik di Hotel Tentrem maupun yang secara virtual bersama dengan kita. Pagi ini saya akan memberikan semacam tulisan atau pandangan berkaitan dengan isu anak hasil kawin campur. Apa yang akan saya sampaikan ini terdiri dari 4 hal. Yang pertama terkait dengan topik perlindungan konstitusional. Apakah Undang-Undang Dasar kita sudah memberikan perlindungan yang cukup? Kemudian yang kedua terkait dengan perlindungan hukum atas anak hasil kawin campur. Yang berikutnya saya akan melihat bagaimana sebenarnya peran kekuasaan kehakiman dalam hal menegaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan ketentuan pasal 41. Dan poin yang terakhir yang akan saya sampaikan terkait dengan adanya tadi Pak Direktur sudah menyampaikan layanan yang sekarang semakin memudahkan, tidak lagi manual tetapi online atau berbasis elektronik, yang harapannya adalah memang senyatanya akan lebih mudah begitu. Nah, untuk poin yang pertama terkait dengan landasan konstitusional, bisa saya sampaikan bahwa setelah perubahan Undang-Undang Dasar dari tahun 99 sampai 2002, maka sudah cukup berbeda kalau kita lihat bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 itu memberikan perlindungan tidak hanya berkaitan dengan hak asasi manusia, warga negara, bahkan menyebut secara eksplisit bahwa kalau kita lihat di dalam pasal 28D, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Kemudian di pasal 28E ayat 1, setiap orang berhak memilih kewarganegaraan. Kemudian di pasal berikutnya, pasal 28I ayat 4, ada tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, berkaitan dengan tidak hanya perlindungan, tetapi juga pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terkait dengan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, ada hak anak. Jadi secara spesifik disebut di dalam Undang-Undang Dasar bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi Undang-Undang Dasar kita sebenarnya sudah cukup memberikan jaminan konstitusional terkait dengan tidak hanya hak asasi manusia, tetapi ada spesifik hak anak. Nah, menurut saya ini menjadi penting. Kenapa? Karena sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia, maka undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk kalau kita lihat tata urutan yang sekarang ini ada ketetapan MPR, maka mereka harus melandaskan diri dan tidak boleh inkonsisten dari apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini baru kita melihat landasan konstitusionalnya. Bagaimana dengan landasan hukum atau bagaimana peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang, itu mengatur hak anak. Ada beberapa undang-undang yang melengkapi sebenarnya atau mendetailkan apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Misalnya ada hak anak di dalam Undang-Undang HAM, Undang-Undang 39 tahun 99,
menyatakan setiap anak berhak atas perlindungan, setiap anak berhak atas status kewarganegaraan, dan setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya. Nah, itu beberapa hak anak yang secara eksplisit diatur di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Kemudian, kalau kita lihat di undang-undang yang lain, misalnya, tentang perlindungan anak, di situ juga disebut secara eksplisit, ekspresif, bahwa anak hasil kawin campur berhak memperoleh kewarganegaraan ayah atau ibunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang pertama. Poin yang kedua, anak berhak memilih pengasuhan dalam hal terjadi perceraian. Dan yang ketiga, ada tanggung jawab pemerintah untuk mengurus status kewarganegaraan RI bagi anak yang belum dewasa dan ibunya berstatus sebagai warga negara Indonesia. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah Undang-Undang 12 tahun 2006 yang tadi disampaikan Pak Direktur terkait dengan beberapa pasal. Ada pasal 456, kemudian ada pasal 41. Jadi kalau kita lihat lahirnya undang-undang ini, maka undang-undang ini sebenarnya turunan dari pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana disebut bahwa pengaturan warga negara dan penduduk itu dengan undang-undang. Jadi kalau ada kata dengan, artinya harus dibentuk undang-undang tersendiri. Berbeda dengan kata dalam. Kalau dalam undang-undang bisa jadi dia merupakan bagian dari suatu undang-undang dan tidak menjadikan undang-undang tersendiri. Jadi Undang-Undang 12 tahun 2006 itu merupakan delegan atau delegasi dari pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Nah, ada beberapa pasal yang menurut saya penting dan saya mengatakan ini cukup fenomenal begitu dibandingkan undang-undang sebelumnya. Mengapa fenomenal? Karena undang-undang ini kemudian memberikan terobosan bahwa dimungkinkan adanya kewarganegaraan ganda terbatas yang sebelumnya tidak diatur. Nah, mengapa ini menjadi penting? Pertama, undang-undang ini memberikan pesan bahwa anak dan orang tua itu hendaknya tidak dipisahkan. Kalau mereka kebetulan berkewarganegaraan berbeda, maka hendaknya anak itu selalu dimudahkan untuk bertemu pada kedua orang tuanya, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri atau di Perancis atau di mana saja. Nah, itu sebenarnya yang menjadi spirit dari kewarganegaraan ganda terbatas. Memang setelah 18 tahun atau telah menikah harus memilih karena sudah dianggap dewasa. Dan memang asas utama dari Undang-Undang Kewarganegaraan kita berdasarkan sanguinis ya, yang berdasarkan orang tua atau keturunan. Kemudian dan tidak hanya itu, tetapi kita juga menggunakan single citizenship atau kewarganegaraan tunggal sebagai asas utamanya. Sedangkan yang kewarganegaraan ganda terbatas itu semacam pengecualian. Nah, kemudian pasal 41 tadi sudah disampaikan Pak Dery terkait dengan topiknya sama, terkait dengan kewarganegaraan ganda secara terbatas, yang kalau si anak ini lahir sebelum Undang-Undang 12 tahun 2006 masih diberikan kesempatan dengan cara mendaftar sehingga akan menjadi warga negara Indonesia. Nah, nanti saya akan ceritakan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menurut saya cukup menarik untuk kita simak bagaimana MK kemudian melihat
pasal 41 ini diinterpretasikan. Nah, jadi kalau kita melihat secara utuh pasal 41, maka ada kata atau frasa mendaftarkan diri. Nah, di situ ketika ada permohonan di MK, maka pemohon mengatakan, nah ini menimbulkan kerumitan, beban bagi pemohon. Bahkan di situ juga di dalam permohonannya disebut tidak memberikan kepastian hukum. Nah, jadi ini, di dalam slide ini, ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016, nomor 80, Jadi pemohon, dalam hal ini ibu berwarga negaraan Indonesia, itu mempersoalkan konstitusionalitas pasal 41. Di mana anak yang dia lahirkan itu anak hasil kawin campur dengan seorang ayah berkebangsaan Prancis. Nah, beliau tidak apakah alfa atau tidak paham, kita tidak tahu persis, tapi intinya sampai batas waktunya itu belum mendaftarkan diri. Nah, ini sempat ramai pada saat itu karena yang bersangkutan itu sebenarnya salah satu anggota Paskibraka, Gloria Natapraja. Nah, yang semacam ini menurut saya menarik, dan yang menarik lagi adalah kejadian ini kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dan menurut saya itu media yang salah satu yang terbaik. Kalau memang persoalannya ada di dalam apakah undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar, maka ya Mahkamah Konstitusi itu tempatnya. Nah, kalau kita lihat, jadi argumen yang disampaikan oleh pemohon dikatakan bahwa ada atau menimbulkan ketidakpastian dan diskriminasi. Jadi pemohon mengatakan, kenapa setelah undang-undang ini lahir tidak perlu mendaftar, sedangkan sebelum Undang-Undang 12 2006 ini harus mendaftar. Nah, ini salah satu argumennya. Jadi ada perbedaan perlakuan di situ. Kemudian yang kedua, dikatakan tidak memberikan kepastian hukum karena ini tadi. Jadi harus ada aktivitas yang dilakukan untuk menjadi atau tetap kewarganegaraan Indonesia bagi anak yang lahir sebelum tahun 2006, sebelum undang-undang ini lahir. Nah, apa yang disampaikan oleh MK di slide berikutnya? Ya, jadi MK menyatakan bahwa pasal 41 itu bukan pasal seperti pasal-pasal yang lain, bukan sebagai kalau di ilmu perundang-undangan itu di ketentuan pokok, tetapi dia adalah aturan peralihan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat struktur dari undang-undang, itu kan ada judul, ada pertimbangan atau considerance, kemudian ada ketentuan umum, ada ketentuan batang tubuh, penutup, dan seterusnya. Ada ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan ini sebenarnya penting karena ada sesuatu yang berubah dengan berlakunya undang-undang ini. Maka ketentuan peralihan itu sebenarnya poinnya adalah untuk menghindarkan kekosongan hukum. Kenapa dia menghindarkan kekosongan hukum? Karena ada perubahan keadaan sebelum dan setelah undang-undang ini. Sehingga kalau ada keadaan yang sudah settle sebelum undang-undang ini, maka apa kemudian yang bisa dilakukan oleh undang-undang ini terhadap keadaan yang sudah ada sebelumnya. Jadi bagi MK atau Mahkamah Konstitusi, karena pasal 41 itu adalah pasal peralihan atau aturan peralihan, maka agak berbeda sudut pandangnya dengan pemohon. Bahkan MK mengatakan ini sebenarnya justru untuk menghindarkan kekosongan hukum, memberikan jaminan kepastian hukum, serta memberikan perlindungan terhadap pihak yang terdampak. Nah, mengapa harus aktif mendaftar? Karena
tidak semua misalnya orang yang sudah settle dengan keadaan sebelum ada undang-undang ini itu ingin. Jadi tidak bisa, kalau di dalam hukum pidana itu kan ada undang-undangnya dulu, baru aksinya ada dan baru bisa dikenakan undang-undang itu. Jadi dengan menggunakan analogi itu, maka harus ada aktivitas yang dilakukan secara aktif oleh pemohon untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Nah, jadi ini menurut saya hal yang penting, dan walaupun ada beberapa pandangan yang berbeda, ada yang mengatakan pasal 41 itu sebenarnya walaupun masih ada di dalam Undang-Undang 12 tahun 2006, tetapi senyatanya karena 4 tahunnya sudah lewat, ya otomatis kemudian dia tidak bisa digunakan kembali. Karena 4 tahunnya berarti kan 2010 ya, sekarang sudah 2020, sudah 10 tahun. Nah itu ada yang berpendapat seperti itu. Atau juga ada yang berpendapat bahwa kalau memang nafas dari undang-undang ini untuk memberikan kemudahan atau fasilitas terhadap orang yang atau anak yang kawin campur. Nah tadi seperti yang disampaikan Pak Adir, mereka saja nggak pernah ke luar negeri. Jadi mungkin bahasa Betawi, bahasa Indonesianya jauh lebih lancar dibandingkan bahasa Perancisnya, walaupun bapaknya orang Perancis. Nah hal-hal semacam ini, jadi kultur Indonesianya itu sudah mendarah daging dibandingkan kultur Perancisnya begitu. Nah jadi pada akhirnya dinyatakan bahwa pemohon, jadi ini bukan masalah konstitusionalitas sebenarnya pasal 41, tetapi lebih pada pemohon yang apakah itu lalai atau ketidaktahuan sehingga tidak mendaftarkan diri secara aktif. Nah, itu yang menjadi pelajaran, tidak hanya menurut saya, tidak hanya bagi warga negara, tetapi juga bagi pemerintah. Karena undang-undang ini kan fiksinya sekali diundangkan, harapannya atau orang dianggap tahu. Tetapi pada prakteknya kan tidak semua orang tahu terhadap undang-undang yang sudah diundangkan. Oleh karenanya adalah kewajiban tidak hanya pemerintah sebenarnya, tetapi juga masyarakat luas untuk sedapat mungkin dan seluas mungkin itu memberikan penyebarluasan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan. Sehingga kejadian yang tadi itu bisa diminimalisir. Nah, kemudian yang berikutnya, nah, pada slide ini saya ingin menyampaikan bahwa ada terobosan, kalau saya bisa mengatakan, dari Kementerian Hukum dan HAM yang dalam hal pelayanan. Ada Permenkumham 36 2016, 47 2016 tadi Gugus menyampaikan yang 2020 juga. Nah, ini hal-hal yang menurut saya secara konseptual itu sangat saat inilah sangat mutakhir lah. Dalam artian apa? Dalam artian kita bisa bayangkan Indonesia ini kan negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Kalau harus secara manual, secara fisik datang tadi ke Kuningan, itu tidak hanya biaya. Kalau yang di Jakarta mungkin masih bisa lah. Tetapi kalau yang di Papua, yang harus menginap, naik pesawat, kemudian ngantri di sana dan seterusnya, ini kan tidak hanya repot, kemudian berbiaya besar, sehingga berbasis elektronik atau online ini menjadi salah satu yang penting dalam rangka pelayanan publik. Nah, yang ingin saya sampaikan, terobosan ini hendaknya dilakukan secara konsisten dalam artian perlu tidak hanya dukungan perangkat lunak dan perangkat keras yang handal, tetapi juga sumber daya manusia, responsivitas bagaimana kemudian ketika ada permohonan dan seterusnya. Nah,
Slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini menyampaikan terkait dengan ketika ada permen ini, maka akan ada harapannya adalah memotong jangka waktu permohonan. Nah, nanti mungkin kalau ada hal-hal yang tadi di luar kontrol dari Dirjen AHU, itu mungkin hal-hal yang perlu terus-menerus dibicarakan sehingga memang proses itu menjadi tidak terlalu lama. Yang berikutnya. Nah, ini yang tadi ingin saya sampaikan, ada beberapa kemudahan yang kita dapatkan ketika ada layanan online tadi. Tadi sudah disampaikan, kita bisa mengajukan permohonan kapan saja, di mana saja, tahu alur prosesnya sampai di mana, dan harapannya adalah penyelesaian permohonan dapat dilakukan secara cepat. Nah, ini yang menjadi akhir dari presentasi saya. Apa yang sudah baik ini, terobosan yang sudah baik ini, masih perlu dukungan. Yang pertama adalah tadi yang saya sampaikan, adanya perangkat lunak dan perangkat keras yang memadai dan reliable. Jangan sampai kemudian websitenya down dan seterusnya, yang semacam itu. Kemudian dukungan dari SDM yang juga handal dan responsif. Ketika ada permohonan kemudian segera diproses sebagaimana yang diatur di dalam Permen Kumham itu, sehingga tepat waktu dan seterusnya. Kemudian ada SOP yang jelas konsisten dilaksanakan. Kemudian tadi juga disampaikan perlunya sosialisasi terhadap khalayak agar tahu dan paham, sehingga bagi misalnya saja yang berada di luar negeri pun tetap masih bisa melakukan hal ini. Yang tidak kalah penting adalah updating informasi yang ada di dalam laman atau website itu, sehingga pemohon itu mendapatkan informasi-informasi yang terkini. Itu satu. Yang kedua, mudah dimengerti dengan bahasa yang mudah dimengerti khalayak. Kemudian program yang dilakukan juga user friendly, artinya tidak memerlukan keahlian atau skill yang sangat sophisticated begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan terakhir adalah perlu juga kemudian dilakukan evaluasi terhadap sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh potensial user, apa yang para pemohon itu sudah melakukan dan apa sebenarnya feedback dari mereka. Apakah menyatakan ini lancar-lancar saja atau ada kendala di sana-sini, sehingga akan bisa menjadi bahan untuk perbaikan ke depan. Dan yang paling akhir adalah ini, jadi untuk memberikan pelayanan yang handal dan reliable, maka sudah ada Undang-Undang 25 tahun 2009 terkait dengan standar pelayanan publik. Ada asas kepentingan umum, kepastian hukum, dan seterusnya, termasuk tidak diskriminatif, keterbukaan, dan termasuk keterjangkauan di sana. Jadi asas ini hendaknya nanti juga digunakan sebagai pedoman, sehingga pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM itu menjadi semakin membaik. Saya kira itu beberapa catatan dari saya terkait dengan perlindungan anak hasil kawin campur. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Pak Andi. Paparannya sudah kita ikuti bersama.